Gereja adalah satu-satunya milik Tuhan di dunia ini. Dan kepada gerejalah dia sangat berharap untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan. Nah, sekian tahun saya meneliti apa sebenarnya penghalang yang sesungguhnya sehingga gereja tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Saudara, saya pernah memikir, komunis mengapa jauh lebih hebat daripada Injil? Dalam kurun 70 tahun kurang, 2 sejak komunis dideklarasikan. Hanya dalam waktu kurang dari 70 tahun, 2/3 dunia menjadi komunis. Lalu Injil yang sudah 2000 tahun kurang lebih ada di dunia ini. Kalau kita ingat hari-hari terakhir Tuhan bersama murid-muridnya, maka berita-berita yang disampaikan hari itu, khususnya Lukas 24. Kamu tunggu di sini supaya kamu diperlengkapi kuasa dari tempat yang maha tinggi, dan dari Yerusalem inilah berita pengampunan dosa akan disampaikan kepada semua bangsa. Yang memerintahkan Tuhan Yesus. Dan kita tahu Injil itu kekuatannya luar biasa. Tapi mengapa Injil bisa kalah dengan komunis? Nah, yang lebih celaka lagi, komunis itu mutlak akarnya dari kitab suci kita. Gila nggak ini, saudara? Karl Marx waktu menemukan ide komunis, saudara ingin menggunakan kata ini dulu supaya saudara sadar. Komuni itu sampai hari ini dipakai oleh Gereja Katolik. Dari bahasa Inggrisnya Holy Communion. Nah, kata komunis itu dari kata komuni ini, yaitu persekutuan antara Yesus dengan gerejanya. Dari kata komuni maka muncul kata community atau komunitas. Dan itulah masyarakat ini. Nah, lebih hebatnya lagi, komunis itu tidak memakai seluruh Alkitab, hanya 2 bagian kecil. Yang pertama Kisah Rasul 2, 42 sampai 47. Yang kedua Kisah Rasul 4, ayat 31 sampai 37. Coba bayangkan, hanya 2 bagian kitab suci kita ini yang dipakai oleh Karl Marx untuk menemukan paham komunis. Kesamarataan, kesetaraan, itu intinya. Nah, saya merenung, saudara, kalau komunis yang hanya menggunakan 2 bagian kecil dari kitab suci hebat seperti itu, lalu kita yang menggunakan seluruh kitab suci, kenapa kita kalah dengan mereka? Nah, jawabannya kepada pola pikir. Ketika Karl Marx menyampaikan semua fahamnya kepada kelompok-kelompok tertentu hari itu, maka pola pikir mereka langsung menangkap dan mau mengikuti. Ngeri, saudara. Nah, secara ilustrasi saya bergumul betul dengan Papa di surga pada hari itu. Gimana ya Tuhan, bagaimana ini? Lalu dia memberikan ilustrasi begini, dengarkan ini, saudara. Ketika orang pertama di dunia atau suku bangsa pertama di dunia menemukan senjata tajam, parang, pisau, dari zaman batu mereka berubah ke logam. Itu sudah berapa abad yang lalu. Maka ketika mereka menemukan logam itu dalam penggalian mereka, lalu entah ide bagaimana mereka bisa menempanya dan dibakarnya, lalu di senjata yang tajam, maka dengan sendirinya hidup mereka jadi lebih mudah daripada memakai kayu atau memakai batu pada zaman itu. Yang saya pikirkan begini, pada hari itu Roh Kudus memberikan saya ilustrasi yang sangat jelas. Berjalannya waktu, dosa bertambah, lalu orang punya ide jahat menggunakan senjata itu yang tadinya untuk menolong kehidupan manusia supaya lebih mudah, lalu mereka menggunakan untuk perampok, untuk membunuh. Begini Roh Kudus bertanya kepada saya, kira-kira senjata itu akan sama tajam apabila ketika dipakai untuk yang benar, ketika dipakai untuk yang jahat? Kaget saya dapat pernyataan itu. Jawaban saudara apa kira-kira? Dia akan berubah jadi tumpul atau sama tajam? Nah, ini Karl Marx. Sekalipun firman itu dipakai untuk yang salah, dia tetap senjata. Ngerti sekarang, saudara? Nah, kalau begitu, apa yang harus kita kerjakan untuk merubah hidup? Pola pikir. Atau istilah umum paradigma sekarang ini. Pola pikir kita. Gereja terlalu santai dan terlalu nikmat dengan semua kebiasaan yang kita sudah lakukan. Sejarah gereja mencatat, setiap kali Roh Kudus membuat pembaharuan,
Yang menentang pasti bukan setan, tapi gereja itu sendiri. Itu sejarah. Ketika Katolik sudah mengakar, menguatkan diri luar biasa, Martin Luther dibangkitkan Tuhan. Begitu sabar Tuhan menanti, sekian belas abad, ngeri sekali. Muncul seorang ini, ditentang oleh yang lain. Martin Luther mati, penerusnya mengejarkan gereja Lutheran. Kembali kepada kebiasaan dan rutinitas. Roh Kudus capek lagi dengan itu. Maka Tuhan panggil orang-orang lain. Muncullah gerakan-gerakan yang lain. Lalu gerakan-gerakan yang baru dimusuhi oleh kelompoknya Luther. Dan seterusnya. Ini yang mengganjal dan menyebabkan Tuhan tidak bisa bekerja dengan sepenuhnya. Mari kita lihat kitab Galatia pasal pertama. Mengapa Tuhan menyuruh saudara kita menuliskan kesaksian dan pengalamannya dengan begitu jelas supaya kita belajar. Galatia pasal yang pertama. Kita lihat mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, mulai ayat 13, saudara perhatikan. Minta urapan Roh Kudus dalam membaca ini supaya lebih jelas kita mengerti. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya gereja Tuhan dan berusaha membinasakannya. Bayangkan, yang dibenci lalu disuruh melayani. Itu kan pertentangan sekali. Ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang seumur, yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Saudara, kita tahu dalam sejarah, Saulus waktu itu adalah anggota termuda dari kelompok elit Yahudi yang namanya Sanhedrin. Di dalam kelompok ini baru ada imam-imam, ada ahli Taurat, ada orang Farisi. Ini kelompok terhormat dan dia anggota termuda. Dalam sejarah Yahudi ditulis begitu. Mengapa dia diterima walaupun paling muda? Karena dia pintar. Wawasannya luar biasa. Gamaliel sebagai gurunya itu tokoh hebat pendidikan Yahudi pada zaman itu. Dan ketika dia harus menerima Saulus, dites dulu. Nggak boleh sembarangan karena kamu masih terlalu muda. Tapi ketika dites, Gamaliel heran. Anak ini smartnya luar biasa. Maka dia dididik oleh Gamaliel langsung. Nah, ini dia. Ayat 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia. Wah, ini kan pertentangan. Di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ketika Pak Gembala menelpon saya dengan tema ada kata bangsa-bangsa, itu menarik hati saya. Sebab gereja sudah sangat bersalah. Yang kita layani hampir 100% itu orang yang sudah Kristen. Garis bawahi pernyataan Paulus cocokkan dengan tema kita. Untuk menyatakan Yesus di antara bangsa-bangsa yang belum Kristen. Saya akan lebih ganti kata itu. Untuk mengubah kata bangsaku atau Yahudi. Mengerti saudara? Mari kita jujur. 99, sekian persen seluruh aktivitas gereja itu hanya untuk kalangan sendiri. Dari seminggu sampai ketemu minggu lagi, semua kesibukan kita hanya untuk orang yang sudah Kristen. Padahal Lukas 15 perikop pertama memberikan kriteria gereja dan gembala yang benar.
Kalau saya menggunakan terjemahan bebas, dalam Lukas 15, perikop pertama. Gereja yang benar, gembala yang benar adalah rela meninggalkan yang 99 karena mereka sudah aman di dalam kandang, lalu pergi keluar mencari satu yang terhilang. Maaf, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Apa yang gereja kerjakan? 180 derajat membalikkan kebenaran itu. Dengan mengatakan tanpa perkataan, tapi mengatakan lewat perbuatan. Rela membiarkan yang satu, tapi ngurus yang 99, karena itu orang kaya semua. Kita harus jujur hal ini. Maka itu apabila pola pikir ini tidak dirubah, saudara, celakalah dunia. Sebab Yesus nggak punya siapa-siapa lagi kalau bukan kita. Selama saya jadi hamba Tuhan, Lukas 15 ayat 1 adalah tolok ukur. Siapa yang suka mendengarkan saya menceritakan, menyampaikan firman, itulah ukuran gereja yang benar. Cepat baca Lukas 15 ayat 1. Hamba-hamba Tuhan, mari kita periksa. Kalau kita khotbah, kita mengajar, siapa yang suka mendengarkan? Saudara dapat ayat itu? Coba lihat. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Baca kalimat ini, kata ini. Apa selanjutnya? Nah, biasanya itu kata penting. Jadi ukuran kependetaan saya tidak diukur berapa ribu kali saya khotbah dalam 5 tahun terakhir. Tidak. Ukuran kependetaan saya ditentukan oleh ayat itu. Siapa yang paling banyak mendengarkan saya berbicara? Apabila ukurannya penjahat-penjahat, pelacur-pelacur, preman-preman, maling-maling, banci-banci, siapa saja yang jelek-jelek di masyarakat yang biasanya mendengarkan gereja berbicara, itulah gereja yang benar. Katakan amin. Maka itu tolong rekan-rekan pendeta, maaf, jadikan ayat ini tolok ukur kependetaan kita. Karena gereja dipanggil untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dalam seminggu saya akan menghukum dan memvonis diri saya sendiri apabila tidak ada satu saja orang yang belum percaya Yesus pernah ngomong dengan saya tentang kehidupan. Saya akan hukum diri saya. Saya berkata, Tuhan ampuni saya, berarti minggu ini saya terlalu sibuk dengan ngurus orang Kristen. Maka minggu berikut saya akan dobelkan. Minimal saya akan ketemu 2 orang minggu depan yang belum kenal Yesus. Demi menggenapi ayat 1 Lukas 15. Lagi sekali, siapa yang biasanya mendengarkan kita? Ini tolok ukur gereja dan seorang hamba Tuhan. Maka itu saya berani tegas berkata, kata pelayanan itu sama sekali tidak boleh dipakai untuk yang sudah Kristen. Kalau kita khotbah, kita nyanyi, kita mimpin pujian, kita ngajar sekolah minggu, kita semuanya di gereja saja dan di kalangan Kristen, itu sebagai tanggung jawab. Tapi itu bukan pelayanan. Pelayanan itu selalu tolok ukurnya kepada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Beri tanda Galatia 1 karena kita belum selesai. Yesaya 49 ayat 6. Saudara perhatikan. Yesaya 49 ayat 6. Tapi sebelum ayat 6 dibaca, saya ingin saudara lihat judul besar. Ya, ada judul besar, ada judul kecil di pasal itu. Judul besarnya berbunyi pasal 49 sampai pasal 55. Apa judulnya? Hamba Tuhan. Nah, jelas itu untuk Tuhan Yesus. Karena Yesaya adalah satu-satunya nabi yang paling lengkap bernubuat tentang Yesus Tuhan kita. Dari sejak kandungan, kelahiran, hidup, penderitaan, mati, bangkit, sampai kenaikan dan kedatangannya. Tidak ada kitab nabi yang begitu jelas menubuatkan tentang Tuhan kita kecuali Yesaya. Nah, kalau pasal 49 sampai pasal 55 itu hamba Tuhan.
Dan kita tahu di pasal 53 adalah satu-satunya pasal yang paling jelas dalam Alkitab yang menuliskan betapa rincinya, detailnya penderitaan Yesus. Dan dari pasal itulah Mel Gibson membuat film The Passion of Christ. Kalau tidak ada pasal itu, nggak ada film itu, saudara. Luar biasa. Ketika Roh Kudus datang kepada Mel Gibson, dia berkata, Mel, buatkan aku sebuah film. Dia orang Katolik, tapi dia penuh Roh Kudus. Lalu dia berkata, Tuhan, apa laku? Wajar dia berkata sebagai aktor. Apa laku buat film tentang Yesus? Dia berkata versi sudah banyak. Roh Kudus nggak menjawab dia. Terus dia doa lagi. Dia tahu Tuhan marah. Dia doa lagi, Tuhan ampuni saya. Kalau begitu, saya kan buatkan film. Tapi di sequel yang mana? Di bagian yang mana? Jelas Roh Kudus bicara. Hanya 12 jam terakhir hidupku. Lalu dia mencari di kitab Injil. Dia doa lagi, Tuhan apa yang kau temukan di kitab Injil nggak bisa dibuat film. Nggak jelas. Dia kaget ketika Roh Kudus menunjukkan pasal 53. Nah dari situ dia ke Roma untuk mencari senjata asli yang pernah dipakai oleh tentara Roma menghukum Yesus. Ketika dia sampai ke Roma, dia terkejut melihat senjata itu. Dia pinjam di Vatikan, dia bawa ke Hollywood. Sampai di Hollywood, sekian banyak tukang make up untuk membuat palsunya luka itu. Nggak ada satupun yang bisa. Maka itu film itu sempat terhenti berapa bulan pembuatannya. Karena pemeran Yesus untuk cambukan pertama itu asli. Dan dagingnya tercabik betul di punggungnya. Maka tunggu operasi berapa bulan. Film itu luar biasa. Nah Yesaya 49 sampai 55 itu bicara tentang Tuhan kita. Pasal 49 judulnya apa perikop pertama? Ayo baca. Hambatan sebagai apa? Terang. Nah, ada segala bangsa lagi. Kalau saya pakai istilah komputer, saudara baca nanti dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66. Maka password kitab Yesaya adalah bangsa-bangsa. Dari pasal 1 kata bangsa-bangsa sudah disebut habis sampai pasal 66. Mengapa di kitab Yesaya, kitab yang paling teliti menubuatkan Yesus, maka passwordnya adalah bangsa-bangsa. Karena memang hatinya untuk bangsa-bangsa. Dia datang tidak hanya untuk orang Yahudi. Maka begitu pula gereja dia minta bukan hanya untuk orang Kristen. Tapi gereja untuk bangsa-bangsa. Katakan amin. Nah ayat 6. 830 sekian tahun sebelum Yesus lahir, nubuat atau job description Yesus dari surga itu ada di kitab Yesaya itu. Kalau Tuhan Yesus melanggar job description yang diberikan oleh Bapa, berarti dia melawan. Nah salah satu peringatan supaya Yesus tidak melanggar job description-nya ada di ayat 6. Saya akan baca yang terjemahan bebas berkata begini. Yesus, awas. Kalau engkau sudah tiba di dunia, ternyata pelayananmu hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub yang masih terpelihara dan mengembalikan orang Israel saja. Maka yang kau kerjakan itu terlalu sedikit bagiku. Coba lihat Alkitab itu semua sudah dengar, saya mau terjemahkan bebas. Karena aku telah memberikan SK kepadamu. Untuk apa? Kalimat terakhir baca ayat 6. Untuk menjadi apa? Terang bagi siapa? Supaya apanya? Sampai kemana? Nah, baca baik-baik. Ngeri nggak kesalahan gereja kalau kita lihat dari dua pasal ini. Pasal 15 Injil Lukas dan pasal 49 kitab Yesaya. Terlalu jahat gereja. Hanya sibuk untuk ngurus orang Kristen. Yang sudah selamat biar. Siapa yang bawa Alkitab bahasa Inggris? Oke Ibu, dengarkan baik. Ketika saya meneliti mengapa gereja berani melawan Lukas 15 begitu tegas. Rela membiarkan yang satu, tapi ngurus yang 99. Saya tanya kepada beberapa teman pendeta, saya kaget. Ketika pendeta-pendeta itu menggunakan ayat yang salah, dan memang karena salah dalam terjemahan bahasa Indonesia.
Tolong ibu itu diberi mikrofon, nanti saya minta ibu bacakan dalam bahasa Inggris. Yang punya bahasa Mandarin nanti pulang baca pasal ini. Yang punya bahasa Belanda, yang punya bahasa Jawa, yang punya bahasa Batak, baca. Ternyata yang bahasa Indonesia ini salah. Yeskiel, saya mau tunjukkan kesalahan gereja. Pasal 34 ayat 16. Ya, saya akan baca dengan Alkitab yang sudah diperbarui dalam bahasa Indonesia yang saya pegang sampai sekarang ini. Saudara akan terkejut melihat kesalahan fatal sekali. Dan tolong sampaikan kepada rekan-rekan yang masih menganut faham yang salah, hanya ngurus yang sudah Kristen. Karena ini ayatnya hari ini mulai merubah. Ya. Yeskiel 34 ayat 16. Ibu, nanti ibu siapkan dalam bahasa Inggrisnya. Terjemahan apa Alkitab ibu? King James, NIV? Ini bagus. Nanti saya akan baca Indonesia dulu. Ibu cocokkan nanti ya dalam bahasa Indonesia yang saya baca. Lalu dengarkan, ngeri sekali perbedaannya. Ini soal gereja, soal penggembalaan. Yang siapa pertama kali disebut? Hilang. Nomor satu yang dicari yang hilang. Akan kucari. Yang bagaimana kedua? Tersesat. Akan diapakan? Dibawa pulang oleh gembala agung kita. Yang luka akan dia apakan? Dibalut. Yang sakit akan diapakan? Kuatan. Nah, jangan baca dulu, perhatikan baik-baik yang saya punya. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kuhancurkan. Kaget enggak? Betapa salahnya kitab suci ini. Saya lanjutkan. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tolong ibu bahasa Inggrisnya. Nah, I will destroy the fat and the strong. Gila nggak kesalahan Alkitab ini, saudara? Alkitab saudara tulis apa? Nah, ngeri sekali kesalahan ini. Yang gemuk dan yang kuat dalam arti kekayaan. Ini orang-orang sombong, saudara, di dalam gereja. Maaf saya berkata, sejarah gereja menulis. Di mana ada orang kaya di gereja itu dan tidak bertobat, dia nyetir gembala. Khotbah pun dia atur karena dia punya uang di situ. Maka itu gereja itu pasti rusak bukan karena orang miskin, saudara. Gereja rusak karena orang kaya yang tidak bertobat di gereja itu. Di mana ada uang, ada kekuasaan. Ingat ini baik-baik. Inilah sebuah paradigma yang salah yang gereja anut selama ini. Maka itu program surga untuk bangsa-bangsa hampir tidak pernah tersentuh. Betapa menyedihkan. Maka itu kalau pola pikir kita nggak dirubah, celaka kita. Pelayanan bukan di gereja, itu tanggung jawab. Tapi kata pelayanan mulai hari ini semua gereja harus menyamakan dengan prinsip Alkitab. Yaitu keluar dari lingkungan kekristenan dan menjadi berkat. Itu bahasa apa? Bahasa betul sama? Nah makanya itu apa itu artinya Pak? Merusak? Diselesaikan. Lebih ngeri lagi. Ada bahasa apa lagi di situ? Coba lihat. Tadi yang King James pakai kalimat apa ibu? Destroy juga baik. Ada bahasa lain di situ? Apa itu? Oh Jawa. Coba kalau bahasa Jawa saya bisa. 14, 16. Oke sebentar. Taksirna ake itu dihilangkan saudara. Nah bayangkan. Saya nggak tahu Indonesia itu pakai terjemahan yang mana sehingga bisa keliru seperti ini. Maka itu gembala-gembala jangan ngurus yang gemuk-gemuk yang sehat-sehat. Biarkan mereka. Kalau mereka nggak mau diatur, biarkan mereka. Karena Tuhan menyuruh kita mencari yang hilang, yang sakit, yang sesat, yang luka. Amin. Jadi kita harus memikirkan kesalahan ini. Jangan diteruskan. Saya belum sempat ketemu para penerjemah di live. Kenapa dia nulis yang ini? Sehingga salah semua. Baik, kita kembali. Jadi ngerti sekarang Yesaya 49:6? Terlalu sedikit. Padahal kesibukan gereja ngeri dari minggu ke minggu di gereja terus. Bahkan maafin, sangat banyak gembala
supaya pengerjanya, diakennya, jemaatnya nggak pernah ikut persekutuan dengan gereja lain, diberi kesibukan dari Senin sampai Senin lagi. Maka itu aktivis gereja, keluarganya banyak yang hancur, anaknya narkoba, hamil sebelum nikah. Kenapa? Karena diberi kesibukan yang berkelebihan, hampir nggak pernah pulang. Dari kantor langsung gereja, dari kantor gereja. Malam pulang anak sudah tidur. Terjadi banyak kerusakan dalam gereja karena prinsip yang salah. Dunia akan diberkati kalau kita melangkah dan bergerak seperti ini. Selanjutnya dia berkata, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian. Nah, saya berhenti dulu sampai di sini. Mengapa Paulus tidak menemui teman-temannya yang sekelompok di Sanhedrin, Farisi, imam-imam dan ahli Taurat? Juga dia tidak pergi ke rasul-rasul Yohanes, Petrus, Yakobus, Andreas dan semuanya. Kenapa? Saudara bisa bayangkan kalau dia kembali ke teman-temannya, dia akan dikatakan gila kamu. Betul enggak? Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Tadinya orang itu kamu benci, sekarang kamu layani. Kenapa? Bingung dia. Kalau dia bertemu dengan rasul-rasul, mereka pun belum tentu langsung percaya. Mantan penganiaya, mantan pembunuh. Mereka masih ingat Stefanus mati di tangan orang ini. Kok tiba-tiba masuk ke sini? Maka itu saudara, Paulus bisa dipakai oleh Tuhan. Ternyata 3 tahun dalam kesendiriannya di Arab dan di Damsyik. Secara psikologis, dia sedang brainwashing. Dia cuci otaknya sendiri. Betul enggak? Terlalu kuat doktrin Yahudi itu dalam dirinya. Terlalu kuat. Kalau doktrin itu enggak kuat, mana mungkin dia mau jadi penganiaya dan pembunuh orang percaya. Tiba-tiba dia berbalik. Bingung dia. Nah, pola ini yang gereja harus pakai. Setelah sekian tahun, sebuah proses pembaruan itu Tuhan kerjakan. Maka kita tidak boleh terus menggunakan cara yang sama juga. Saya mau tanya sebuah pertanyaan dan saya minta saudara jawab dengan jujur. Di dalam dunia sejak kira-kira 20 tahun yang lalu, maka mulai muncul kata inovasi di Indonesia ini. Ada kata inovasi. Sekarang sudah mau mendunia kata inovasi. Saudara bayangkan kalau handphone itu nggak pernah diinovasi. Laku nggak dia? Betul? Contoh saja, saya masih ingat April tahun yang lalu, saya masih beli 5 Nokia 3315. Harganya di bawah 700. Belum setahun. Sekarang orang dikasih aja nggak mau barang itu. Loh betul nggak? Padahal masih baru dan bisa dipakai. Apalagi anak-anak kasih itu, malu dia sama temannya. Belum setahun saudara. Mengapa? Sebab ada inovasi. Lihat semua jenis teknologi. Entah itu teknologi apa saja. Apalagi yang namanya teknologi informasi. Wah itu sudah gila betul-betul. Yang namanya internet. Sudah pakai apa saja, pakai internet sudah semua itu. Nah kalau itu enggak terinovasi, saudara bisa bayangkan dunia akan jadi apa? Nah pertanyaan saya, percayakah saudara Roh Kudus adalah inovator agung di jagat raya ini? Betul? Nah kalau saudara amin, mengapa gereja tidak terinovasi sampai hari ini? Yang dikerjakan rutinitas, acara-acara rutin saja, dan itu melelahkan dan membosankan. Roh Kudus pribadi yang tidak pernah berhenti, tapi dia bergerak terus.
Salah seorang anak saya memberi saya majalah SWA yang edisi Februari. Saya lupa minggu keberapa. Dan di situ saya tanya, kenapa kamu beli papa? Berikan ini. Pasti papa suka. Dia sebut halaman berapa. Saya buka. Saya tertawa. Saudara, ada ulasan tentang perkembangan Motorola. Kalau saya ingat, lalu di situ ada foto berwarna. Kenapa bunyi-bunyi ini Pak ya? Mengganggu sekali. Kenapa? Jadi di gambar itu saudara, saya melihat Motorola generasi pertama. Gedenya lebih gede dari lengan kita. Terus generasi kedua sampai yang terakhir. Luar biasa inovasi itu. Nah, kalau Motorola saja bisa membuat inovasi seperti itu, mengapa gereja tidak membiarkan Roh Kudus untuk mengerjakan terus seperti itu? Roh Kudus itu kekuatannya luar biasa, saudara. Salah satu contoh saja. Semua mujizat sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak pernah terulang dengan cara yang sama untuk kedua kalinya. Lihat saja. Berarti Roh Kudus itu kaya dengan cara, dengan inovasi dan semuanya itu. Wah, itu luar biasa. Nah, secara sederhana dan di dalam psikologi, segala sesuatu yang inovasi berarti yang selalu baru. Itu tidak akan membosankan dan menjenuhkan. Maaf ya, ini cuma tolok ukur. Hampir tidak pernah saya tidak ketemu hamba Tuhan maupun pengerja, diaken atau apa saja, kalau hari Minggu itu nggak merasa lelah. Bukan fisik, tapi secara beban mental. Bangun pagi itu berat, hanya karena tugas saja. Kenapa? Karena membosankan. Rutin saja yang dikerjakan itu. Nah, di dalam ilmu jiwa akan diberitahu kapan orang itu akan antusias terus. Kapan orang itu akan bergairah terus dalam hidup kalau ada yang baru. Nah, Lukas 15 kembali lagi. 3 perikop. Saudara, tidak ada pasal di perjanjian baru yang sebanyak Lukas 15 yang saya pernah khotbahkan. Lukas 15 itulah seluruh inti dari kerajaan surga. Lukas 15 adalah terjemahan, adalah penjabaran, adalah penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 itu ayat yang terhebat. Seluruh kata kunci pada Alkitab dan seluruh kata kunci pada seluruh rencana Tuhan kita ada di Yohanes 3:16. Tetapi Yohanes 3:16 saja tidak akan jadi arti apa-apa kalau nggak ada Lukas 15. Jadi dari 3 kisah yang hilang, pertama domba hilang, kedua harta hilang, ketiga anak hilang, semuanya happy ending. Dan setiap kata akhir ada kata begini, maka terjadi sukacita yang besar. Nah, renungkan gereja. Jadi kalau gereja itu dipompa oleh song leader, oleh worship leader, ayo semangat, ayo tepuk tangan, itu enggak asli. Itu karena disuruh. Musik lebih keras, drumnya der gitu. Itu cuma membangkitkan emosi, dan itu ilmu jiwa juga percaya. Dan itu bukan Roh Kudus. Tetapi sukacita gereja bukan karena musiknya, bukan karena sound systemnya, bukan karena pendetanya, bukan karena AC-nya. Sukacita gereja 100% menurut Lukas 15 adalah apabila ada orang baru bertobat. Bukan orang baru pindah gereja. Jangan dikopok tangan. Kalau orang baru bertobat, tepuk tangan. Itu sudah buat Tuhan Yesus. Maka itu saya nggak begitu bangga. Tiap kali ada kebaktian, siapa yang jiwa baru? Kenapa mesti disebut? Dia cuma tamu kok. Apa? Mau diakui? Itu namanya maling. Jahat sekali itu orang Kristen. Jadi Lukas 15 harus jadi acuan dan dasar buat kehidupan kita. Sebagai hamba Tuhan, saya mempertahankan apapun yang saya ucapkan harus ada dasar firman-Nya. Maka itu tolong saudara periksa dan catat apa yang saya katakan. Kalau nggak ada firman-Nya, silakan saudara interupsi saya dan tanya. Saya berhati-hati betul dengan pengajaran-pengajaran ini. Kalau nggak ada firman-Nya, saya nggak akan berani mengucapkan itu. Jadi sukacita kita bukan karena apa-apa, karena ada orang bertobat. Saya sering berkata kepada banyak rekan pendeta,
Jangan kamu bangga kalau jemaatmu bertambah karena dua hal. Satu, ada yang melahirkan dan ada yang pindah. Jangan bangga hamba Tuhan. Karena surga enggak menghitung pertemuan jemaat karena dua hal itu. Tidak. Yang dihitung oleh surga adalah kalau ada orang baru yang belum pernah tahu Yesus. Mereka jumpa Yesus, hitunglah itu. Ini prinsip yang harus kita ketahui. Roh Kudus inovator agung, katakan amin. Dia punya banyak cara. Kemarin kami suami istri diminta memberkati sebuah pernikahan. Nah karena itulah kami datang ke Jakarta. Saudara, semua yang hadir, bahkan ada beberapa orang yang belum Kristen, mereka bilang, apakah semua pemberkatan nikah di gereja begini? Lain, saya minta Roh Kudus memimpin, tiba-tiba diubah saudara. Saya digerakkan minta kesaksian kepada teman-teman pengantin perempuan. Kenapa ini bisa menikah? Suasananya indah, saya sampai heran. Dan saya belum pernah memberkati pernikahan dengan model seperti itu baru kemarin. Bukan karena saya bilang kepada mereka ketika mereka tanya, ini liturgi gereja mana? Saya bilang, ini liturginya Roh Kudus. Gak mungkin gereja lain pakai liturgi. Iya maka itu, saya gak pernah dengar, gak tahu. Orang bisa tertawa, orang bisa menangis. Suasana luar biasa. Saya sendiri sampai heran. Nah itu sebuah contoh. Saya nggak mau rutin, saya nggak mau monoton. Saya menghargai Roh Kudus. Dia inovator yang luar biasa. Beri dia kesempatan. Untuk apa saja. Jadi Paulus cuci otak. 3 tahun itu. Ngeri sekali saudara. Kekuatan doktrin Yahudi, kekuatan doktrin Gamaliel, kekuatan doktrin Sanhedrin, kekuatan doktrin ahli Torah, semuanya dia mulai pisahkan. Lalu dia mulai merenungkan perjumpaannya dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Nggak main-main, 3 tahun dia sembunyi. Dan yang lebih penting lagi, ingat zaman itu belum ada buku-buku rohani. Lalu bagaimana cara dia mengisi? Ini yang saya kagum. Ternyata Roh Kudus andalan Paulus. Suatu hari kira-kira tahun 79 begitu. Roh Kudus pernah mengajak saya mencari solusinya. Karena saya juga ingin tahu. 27 kitab perjanjian baru. 27 ya. 13 itu suratnya Paulus. Itu yang buat saya kaget. Saya tanya pada Roh Kudus, dari mana dia bisa belajar ini? Petrus yang dimuridkan langsung oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selama jadi guru nggak pernah absen, terus diwakilkan karena dia perut sakit, saudara. Ngerti istilah ini ya, supaya saudara yakin betul. Dan sekolahnya Tuhan Yesus lebih gila lagi, nggak ada hari liburnya. Maka itu sahabat pun ngajar ribut orang Farisi itu. Betul? Nggak ada libur. Nggak ada libur, nggak pernah diwakilkan guru lain. Petrus jadi murid, dia hanya nulis 2 kitab, itu pun cuma 1 dan 2 Petrus. Nah itu mengganggu pikiran saya. Paulus 13, dari mana dia dapat ide? Lalu saya bongkar tahun itu. Saya keluarkan semua firman Tuhan yang ditulis Paulus per topik. Setelah saya lihat, saya hitung 90% lebih pengajaran Paulus itu belum pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya lebih bingung lagi. Kalau Tuhan Yesus sempat nulis buku waktu itu, saya nggak bingung. Berarti Paulus belajar di bukunya Tuhan Yesus. Jangan lagi buku, uang aja nggak ditinggali. Padahal mereka diberi tugas, pergilah ke seluruh dunia, bukan cuma ke Kabupaten Bekasi. Lalu ongkosnya mana? Ayo, ini yang saya kagum pada percayaan Roh Kudus. Ini perlu kita cari. Pendeta sekarang manjanya luar biasa. Apa-apa minta duit dulu. Maaf ya Pak Rudi, saya cuma cerita. Maaf. Kami datang gak minta dijemput. Kami gak ada mobil di Jakarta. Karena kami lebih senang naik taksi. Pas tadi kami mau naik taksi, anak saya lewat. Dia tanya, Papi mau kemana? Ke Bekasi. Pas mobil gereja mau diasuransi, masih diperiksa. Ya udah. Karena kami lebih senang berkati para sopir taksi. Saya ke puncak kemana saya lebih senang naik taksi atau naik kendaraan umum. Supaya jadi berkat buat orang lain. Karena waktu saya sangat sibuk. Kemana saya bisa ketemu orang-orang percaya Yesus kalau nggak naik kendaraan umum? Tanya istri saya ini, kami pernah jalan penyeberangan, jembatan penyeberangan. Dia terus beli sesuatu yang sebenarnya nggak perlu, cuma jadi bahan ngomong saja.
supaya kasih Yesus sampai kepada mereka juga. Dari ngomong apa kok sampai taksi tadi saya lupa. Oh iya, oke. Nah, jadi buku saja nggak ada Tuhan Yesus. Hanya kurang 10% yang dikhotbahkan Paulus, itu yang Yesus pernah khotbahkan. Lalu saya cari dari mana saudara saya yang satu ini bisa mengerti rahasia firman. Soal tubuh Kristus contohnya, Yesus nggak pernah khotbah itu. Karunia roh, Yesus nggak pernah khotbah itu. Betul nggak? Banyak nggak pernah. Ternyata Roh Kudus andalan Paulus. Untuk apa saja dia minta Roh Kudus mengajarkan. Nah, ayatnya kita temukan di Yohanes 16 ayat 13. Saudara catat, Yohanes 16 ayat 13. Di situ ditulis, Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, Paulus kena ayat ini. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus menuntun gereja ke dalam seluruh kebenaran. Kenapa saya baca dulu ayat 13-nya? Karena ayat 12-nya itu permasalahannya. Coba masing-masing baca ayat 12-nya. Lihat, kenapa harus Roh Kudus? Yesus sebagai guru, dia tahu waktunya sudah tinggal beberapa jam untuk dia ditangkap dan dihukum mati. Malam itu perpisahan, setelah perjamuan, setelah makan malam terakhir untuk perpisahan. Lalu Yesus berkata di ayat 12, aku nggak punya waktu lagi. Padahal masih berapa hal yang dia mengajarkan ayat 12? Masih banyak, pasti masih banyak. 3,5 tahun belajar tanpa libur, tanpa didampingi guru yang lain. Ternyata masih kurang. Lalu kalau toh dia paksa ngajar sampai subuh, Yesusnya sanggup. Tapi mereka yang tidur. Nah, percuma ngajar orang tidur. Lalu bagaimana? Nah, ayat 13. Tetapi ini jawabannya. Apabila ia datang